ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Oke, shalom saudara. Hari ini kita akan membaca satu firman Tuhan yang terambil dalam Markus 8 ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab mereka melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon." Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bapak Ibu sekalian, saudara, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kalau kita persepsikan bahwa banyak sekali gereja Tuhan hari-hari ini mengalami yang namanya pandangan kabur, visi yang kabur. Banyak di antara kita juga mengalami visi yang kabur dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan apa ketika mata kita kabur, visi kita kabur? Oh, dulu kita melayani Tuhan hebat. Oh, dulu kasih mula-mula kita berapi-api. Oh, dulu kita melayani dengan cara yang luar biasa. Tetapi perjalanan waktu, kita persoalan di tengah jalan, kita menikah, kita punya anak, kita ribet sendiri dengan keluarga kita, maka pelayanan yang dulu pernah kita lakukan, banyak di antara kita pelayanannya mulai mundur. Akibatnya apa? Mata kita mulai tidak terang, mata kita tidak lagi melihat visi Tuhan secara jelas. Nah, di ayat ini dikatakan ada orang yang matanya buta, tidak bisa melihat. Ketika dia mengalami sentuhan Tuhan yang pertama, dia belum bisa melihat dengan jelas, matanya masih kabur, maka dibutuhkan yang namanya sentuhan Tuhan yang kedua. Saya percaya bahwa revival again artinya dulu pernah terjadi dan sekarang harus terjadi lagi. Revival kebangunan rohani yang dulu-dulu pernah terjadi, air menjadi anggur di Soe, dan banyak revival terjadi di beberapa kota, Asusastri dan lain sebagainya yang sering kita ceritakan, sering kita beritakan, itu harus terjadi lagi. Kenapa? Karena ini adalah hari akhir. Nah, saya percaya bahwa gereja, bagaimana Anda punya visi lebih jelas lagi adalah alamilah sentuhan Tuhan yang kedua. Nah, hanya orang-orang yang betul-betul disentuh oleh Tuhan, maka matanya akan lihat dengan jelas. Banyak orang kenapa sekian tahun pelayanan tapi pelayanannya hambar. Kenapa banyak orang yang sekian tahun melayani Tuhan tetapi juga pelayanannya begitu-begitu saja? Kenapa? Ya karena dia tidak punya visi yang jelas. Bagaimana dia punya visi yang jelas? Karena dia tidak pernah meminta dan mengalami sentuhan Tuhan yang kedua. Gereja Tuhan, kalau kita ingin melihat sesuatu, rencana Tuhan lebih jelas dalam hidup kita, maka yang satu hal yang kita butuhkan cuma satu, kita alami sentuhan Tuhan yang kedua. Nah, saudara, untuk siapa sebetulnya? Orang yang seperti apakah yang akan mengalami revival dalam hidup kita? Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat," kata Tuhan, "benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Banyak orang yang tidak benar hari-hari ini. Banyak sekali kalau kita lihat anak-anak kita dipertontonkan di film-film di bioskop, bagaimana orang LGBT dimasukkan nilai-nilainya di sana. Harusnya ada bapak, ada ibu. Kemarin kita nonton film di Dr. Stranger, itu ada orang yang punya ibu dan ibu, bukan bapak. Jadi ibunya ada dua, artinya LGBT, lesbian. Dan ada juga dipertontonkan anak-anak kita pertunjukan sihir. Bagaimana lakonnya Dr. Stranger menggunakan arwah-arwah untuk menolong dia. Kita dipakai seperti itu. Bahkan Dr. Stranger juga dengan sihir yang dipakai, dia bisa memasuki arwah orang yang sudah mati. Dan di situ dia ada banyak lilin, banyak simbol, pentagram dan lain sebagainya. Dan kita dipertontonkan seperti itu, anak-anak kita dipertontonkan seperti itu. Akhir zaman membuat kita sebetulnya terlihat sangat nyata bahwa ini dimuridkan oleh dunia.
Dan Tuhan ketika dia berbicara di Kejadian 7 ayat 1, Tuhan melihat hanya Nuh dan keluarganya yang benar dan berdiri di hadapan Tuhan. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara semua orang. Jadi semua orang mengalami korup. Hari-hari ini banyak orang yang ngemplang duit dengan gampangnya, dengan mudahnya. Dia merasa enteng gitu kalau nyuri duitnya orang. Bahkan hamba Tuhan pun duitnya dimakan, dia merasa enteng-enteng saja. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, banyak di antara kita juga begitu. Ini kondisi akhir zaman, orang mencintai dirinya sendiri, tidak punya kasih mulai hambar. Bahkan kita lihat bagaimana bapak memperkosa anak dengan entengnya, ibu memperkosa anak juga dengan entengnya. Jadi yang memperkosa bukan perempuan diperkosa laki-laki saja, tidak. Hari-hari ini perempuan pun memperkosa laki-laki. Sodomi terjadi di mana-mana. Itu terjadi di zaman Nuh, di zaman air bah. Tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang seperti Nuh yang mau dipakai oleh Tuhan supaya visi saudara jelas. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kerja yang benar, jujur. Kerja tidak perlu disuruh. Kita bukan kerbau, kita bukan robot. Kalau memang kerjaan kita itu tanpa disuruh oleh bos kita lakukan dengan baik. Saya kalau gaji orang gampang, saya lihat kerjaannya dikerjakan atau tidak. Apakah perlu disuruh baru dikerjakan? Itu yang membedakan orang yang masuk di jam yang sama, orang yang masuk di hari yang sama, orang yang masuk diterima kerja di tempat yang sama. Gajinya bisa berbeda. Apa yang membedakan? Yang satu adalah dia mengerjakan dengan segenap hati, yang lainnya tidak mengerjakan dengan segenap hati. Itu merupakan penilaian yang dipakai Tuhan juga dalam perumpamaan talenta. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya, punya inisiatif, menyenangkan hati bosnya, yang dia dapat gaji lebih besar. Nah, kita akan belajar di Alkitab orang-orang yang benar, berdiri benar di hadapan Tuhan, dan apa saja hasil dari yang mereka kerjakan. Contoh di Alkitab saya akan tutup dengan 3 orang ini. Yang pertama adalah Daniel. Daniel itu adalah orang buangan dari bangsa Israel yang dipakai Tuhan. Yang cerita-cerita di Alkitab, anak-anak sekolah minggu paling hafal ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Ketika dimasukkan ke sana, ternyata singa tidak memakan Daniel. Dan hari itu Raja Darius melihat bahwa Tuhan menyertai Daniel. Tetapi bukan mujizatnya. Kalau kita berpikir Daniel ini yang penting mujizatnya, kita suka hal yang supranatural, tidak. Yang membuat Darius raja dan juga 4 raja pemerintahan setelahnya yang tetap memakai Daniel sebagai orang kepercayaannya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka melihat cara kerja Daniel berbeda dibanding dengan orang-orang pada zamannya. Daniel bekerja melebihi dari apa yang harus dia kerjakan. Daniel bekerja hasilnya lebih baik dari yang lain, kualitasnya lebih baik dari yang lain. Daniel mengerjakan sesuatu dengan segenap hati tanpa disuruh, tapi dia menunjukkan namanya kualitas kerja, kejujuran, kualitas kerja. Bahkan pada saat sebelum dia masuk ke gua singa, maka musuh-musuh Daniel di tempat kerja, mereka mencoba menjatuhkan Daniel, tapi tidak ada satu celah pun, kecuali mereka menemukan satu celah, yaitu Daniel beribadah rajin kepada Tuhan. Hanya itu celah yang bisa mereka pakai untuk menjatuhkan Daniel. Artinya apa? Dari sisi integritas, kerja, kualitas, ketepatan waktu, disiplin, ya atau penampilan, semuanya perfect. Nggak ada satupun yang bolong istilahnya. Dan mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel. Masih ada enggak kita ini orang bisnis kerja seperti ini? Sangat jarang. Tapi harusnya bisa, karena sudah ada contohnya. Yang kedua, contoh di Alkitab adalah orang benar yang dia bisa membawa kebangunan rohani adalah Daud, Raja Daud, Nabi Daud. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak lahir dari terahnya Raja Saul. Dia adalah seorang penggembala domba 2-3 ekor, tetapi dia dipakai Tuhan menjadi raja. Bahkan di kitab-kitab orang-orang agama Samawi, nama Daud tetap ada di sana. Bahkan orang Israel menggunakan bintangnya Daud sebagai lambang bagi negara mereka. Itu adalah lambang dari Nabi Daud.
Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia salah, dia mengakui, tidak menipu, ya toh. Dia belajar Daud ini untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Kesalahannya banyak, kelemahannya banyak. Dia berbeda dari Daniel. Tetapi kenapa membuat hati Tuhan itu jatuh cinta kepada Daud adalah, dan mengangkat Daud menjadi orang yang luar biasa, menjadi raja dan nabi atas orang Israel adalah karena Daud memberikan hatinya untuk Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dosanya banyak, tapi dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan yang membenarkan hidupnya. Dan yang ketiga, di Perjanjian Baru kita mengenal namanya Paulus. Paulus ini berasal dari kata Saulus, nama lamanya yaitu Saulus, karena dia ini adalah orang Farisi asli, di mana pekerjaannya adalah dia menganiaya murid-murid Yesus dan menganggap itu sebagai perbuatan bakti kepada Tuhan. Tetapi ketika dia perjalanan di sebuah kota, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan membuat matanya buta sejenak. Lalu saat itu pula Paulus bertobat. Didoakan oleh Stefanus, maka Paulus ini bertobat dan dia menjadi rasul yang paling efektif. Dia adalah satu-satunya rasul yang bekerja. Dia adalah satu-satunya rasul yang pernah menemui Felix yang agung, kepala pemerintahan pada waktu itu, untuk memberitakan tentang Tuhan. Dan dia menjadi rasul yang paling efektif dalam membuat kitab Perjanjian Baru paling banyak di antara yang lain. Murid-murid Yesus yang bekerja bersama dengan Yesus 3,5 tahun membuat beberapa kitab, tetapi Paulus kitabnya digunakan di Perjanjian Baru lebih banyak daripada murid-murid Yesus yang lain. Kenapa? Karena dia adalah gambaran orang rasul yang memang perfect. Dia kemanapun pergi giat melayani Tuhan. Dia menjadi orang yang punya visi yang jelas dalam hidupnya. Dia ngerti ketika matanya dibutakan oleh sinar kemuliaan Tuhan ketika menemui dia, dan ketika matanya didoakan oleh Stefanus dan dia bisa melihat, maka yang terjadi adalah Paulus ini dia mendapatkan visi yang baru, penglihatan yang baru. Sama seperti yang kita baca tadi di Markus 8, kisah orang yang setelah didoakan matanya melihat tapi masih rabun, melihat orang seperti pohon. Tetapi ketika dia mengalami sentuhan Tuhan yang kedua dalam hidupnya, maka dia melihat visi Tuhan dengan jelas. Paulus adalah gambaran dari orang Perjanjian Baru, di mana dia mendapatkan sentuhan Tuhan yang kedua, mendapatkan yang namanya penampakan Tuhan yang kedua dalam hidupnya, visi yang baru diperbarui. Nah, terakhir saya akan tutup dengan ini, kisah Raja Wali. Raja Wali itu ketika dia masa tua, dia akan merasa bahwa bulunya akan berat, cakarnya sudah tidak setajam dulu, paruhnya juga tidak setajam dulu, dan matanya rabun. Maka yang dilakukan oleh Raja Wali ini adalah dia mengalami sentuhan yang kedua dalam hidupnya. Caranya adalah dia akan pergi terbang ke tempat yang jauh lebih tinggi, di mana setiap binatang tidak bisa menjangkau. Dia akan pergi ke pegunungan yang tinggi, terpencil, ular pun tidak pernah sampai ke sana. Untuk apa? Untuk dia berdiam sekian lama di sana. Lalu dia mencoba mencabik-cabik bulunya, dicopoti bulunya. Lalu dia mulai mencakar-cakar kakinya itu kepada batu-batu yang keras supaya kukunya copot semua. Lalu dia mematuk-matukkan paruhnya ke batu-batu yang ada supaya paruhnya juga copot. Dan hari itu Raja Wali tua itu gundul. Ya, seperti saya, gundul itu ya supaya dapat visi yang baru. Raja Wali ini gundul, dia tidak punya perlindungan sama sekali. Karena itu dia pergi ke highest place, pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sama, anak Tuhan, kalau engkau ingin diperbarui kekuatanmu, pergilah ke tempat yang lebih tinggi. Kemana itu? Hadirat Tuhan. Raja Wali tua itu yang gundul, yang jelek, itu diam sekian lama hanya untuk menantikan apa? Dia memunculkan lagi bulu-bulu yang baru, yang lebih aerodinamik daripada bulu yang lama yang sudah berat. Lalu kukunya, cakarnya mulai muncul kembali, tumbuh kembali menjadi lebih tajam, lebih lancip. Lalu paruhnya muncul secara sempurna. Dan yang terpenting adalah ini, matanya diperbarui oleh Tuhan. Dia bisa melihat dengan jarak puluhan kilometer
kelinci yang sedang sembunyi ataupun lari. Dan dari atas bukit itu, dia setelah mengalami sentuhan yang kedua, mengalami tempat yang baru, the highest place di hadirat Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Apa yang terjadi? Kekuatannya menjadi double bahkan triple dari yang sebelumnya. Padahal usianya sudah tua, tetapi kekuatannya diperbarui. Karena itu ada pujian yang mengatakan seperti Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Itu adalah gambaran di mana kita mengalami sentuhan yang kedua. Kalau engkau ingin mengalami revival lagi, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita untuk mengalami sentuhan Tuhan yang kedua. Izinkan Tuhan menyentuh mata kita, mata rohani kita, untuk kita bisa melihat jelas. Untuk apa sih hidup? Kalau cuma untuk numpuk harta, kalau hidup kerja sehari-hari hanya untuk makan, babi pun juga makan, ayam pun juga setiap hari bertahan hidup hanya untuk makan, singa di hutan pun hari itu dia juga harus bertahan hidup untuk dapat makan. Tetapi kita adalah manusia, kita human, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi rahmatan lil alamin, ya, untuk menjadi rahmat bagi semua makhluk, menjadi berkat bagi semua bangsa. Kalau kita cuma sekedar kerja hari ini supaya dilihat orang, kalau tidak ada orang yang lihat kita tidak mau kerja, untuk apa? Bedanya apa kita dengan orang yang ada di prison, ada di penjara? Mereka hanya bekerja, mereka hanya nyapu, mereka melakukan aktivitas kalau dilihat oleh penjaga. Kalau tidak ada yang lihat, mereka tidak kerja. Sama dengan orang yang hidup di penjara. Tapi orang-orang yang bebas seperti kita mengerjakan sesuatu 100% dengan segenap hati. Saya membangun bisnis juga sama, bisnis dari yang kecil sampai yang besar. Kenapa? Karena melakukan bukan cuma biasa-biasa, promonya bukan biasa-biasa, pekerjaannya juga tidak biasa-biasa. Kenapa? Apapun ya dilakukan, nabur terus, tidak pernah selesai. Kenapa? Hal yang paling saya takutkan adalah ketika saya nanti mengalami rabun visi. Orang yang mengalami rabun visi, dia tidak melihat secara jelas untuk apa dia hidup di dunia. Dia hanya hidup untuk numpuk harta dan mati. Dan hartanya pun juga dia tidak bisa dibawa mati. Buat apa? Belajar untuk kita sama-sama mengalami revival, dimulai dari diri kita sendiri. Belajarlah untuk kita bisa mengalami sentuhan Tuhan yang kedua. Itu aja firman Tuhan kali ini. Saya percaya memberkati kita. Dan sampai jumpa di firman Tuhan yang berikutnya. Pesan dari Silo, revival again dimulai dari rumah kita sendiri. Amin.